Selanjutnya dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Kita kan supaya mereka betul-betul perform di situ. Tapi laporan Samsudin tadi kan menunjukkan bahwa semuanya lumpuh. Bahkan DPRD tidak bisa menjadi check and balance. Saya kebayang bagaimana mereka saat menyusun APBD umpamanya. Jadi saya pikir jangan-jangan ini yang pintu masuk OTT kemarin itu hanya soal yang sangat sederhana. Kita belum lihat lagi bagaimana perencanaan APBD-nya, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, soal maksud saya perizinan. Kan tadi sudah jelas Samsudin bilang ternyata daerah itu daerah termiskin nomor berapa di Jawa Timur. Ini desanya. Jadi dana desanya bisa dibayangkan ini ke arah mana nanti ikutan berikutnya. Jadi Pak Ustadz tadi pun ya kita jadi benar-benar yang disampaikan tadi memang bersyukur itu penting sebenarnya ya. 10 tahun menjabat ya, kemudian istri menjabat 10 tahun. Masa sih nggak bisa meng-create sebuah value yang saya katakan tuh membuat daerah itu menjadi lebih baik gitu loh. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Keputusan Bupati Probolinggo sesuai persetujuan suami. Memalukan, suami istri sepakat untuk mencuri uang rakyat. Hukum seberat-beratnya atau eksekusi mati saja. Ketua KPK sebut setiap mutasi jabatan di Probolinggo harus seizin suami bupati. Merdeka.com. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komjen Pol Firly Bahuri, mengungkap peran anggota DPR RI Hasan Aminuddin, suami Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dalam kasus dugaan suap mutasi jabatan di pemerintahan Kabupaten atau Pemkab Probolinggo, Jawa Timur. Menurut Firly, Hasan Aminuddin yang merupakan mantan Bupati Probolinggo 2 periode ini merupakan pihak mengatur setiap adanya mutasi jabatan di Pemkab Probolinggo. Semua keputusan yang akan diambil Bupati harus dengan persetujuan suami Bupati, termasuk pengangkatan pejabat harus lewat suaminya. Dan suaminya membubuhkan paraf dulu, ujar Firly kepada Liputan6.com Selasa 7 September. Firly mengaku prihatin dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Keduanya diketahui meminta 20 juta rupiah untuk jabatan kepala desa di Probolinggo. Selain itu, keduanya juga meminta upeti tanah 5 juta rupiah per hektar. Padahal, menurut Firly, para kepala desa di Probolinggo adalah pihak yang nantinya membantu pekerjaan Bupati Probolinggo dalam mengelola pemerintahan. Pejabat yang diangkat Bupati adalah orang yang akan bekerja membantu Bupati, tapi belum kerja saja sudah harus menanggung beban. Kalau ini terus terjadi, sulit rasanya masyarakat menerima pelayanan yang mudah, murah, dan berkualitas terbaik, kata Firly. Firly menyebut pihak penyidik tengah mengusut nominal fee yang ditetapkan Bupati Probolinggo untuk jabatan lainnya, termasuk jabatan sekretaris daerah, camat, kepala sekolah, kepala dinas, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo. Ini korupsi yang sangat kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu Bupati dan suaminya, anggota DPR RI, kata dia. KPK menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari atau PTS bersama suaminya Hasan Aminuddin atau HA serta 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau mewakilinya terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. 18 orang dijerat sebagai tersangka pemberi suap. Mereka merupakan aparatur sipil negara atau ASN Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto atau SO, Aliwafa atau AW, Mawardi atau MW, Basyudi atau MU, Maliha atau MI, Muhammad Babang MB, Mas Ruhen atau MH, Abdul Wafi atau AW, Khoib atau KU. Selanjutnya Ahmad Syaiful atau AS, Jailani atau JL, Uhar atau UR, Nurul Hadi atau NH, Nurul Huda atau NUH, Hasan atau HS, Sahir, Sugito, dan Samsudin. 18 orang ini sebagai pihak yang nanti akan menduduki pejabat kepala desa.
Sementara sebagai penerima yakni Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin, Dodi Kurniawan selaku ASN atau Camat Kerejengan Kabupaten Probolinggo dan Muhammad Ridwan selaku ASN atau Camat Paiton Kabupaten Probolinggo. KPK menyebut Puput sebagai Bupati memanfaatkan kekosongan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Puput mematok harga 20 juta rupiah untuk satu jabatan. Dalam hal ini, Puput berhak menunjuk orang untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Hukuman mati cocok kali. Ketua KPK yang terhormat, kejadian begini masih banyak yang terjadi di daerah. Tolong, untuk diperhatikan, buat koruptor pantas dimiskinkan. Sita harta semua. Bravo KPK, ujar Kayaedang. Terlalu. Sita aja barang-barangnya, lelang untuk santunan orang-orang yang kekurangan. Cocoknya hukum mati aja. Serakah betul manusia ini, ujar Afrizal. Pak Presiden, tolong buat aturan baru. Istri bupati yang suaminya menjabat 2 kali bupati tidak diperkenankan ikut pilbub berikutnya. Banyak terjadi apabila terpilih tetap dikendalikan oleh suaminya, kata Alan Dedi. Negeri ini tak akan maju kalau ceritanya begini. Kerajaan kecil, hukum di Indonesia sangat ringan. Andai kasus Bupati Probolinggo dan suaminya dihukum mati jelas. Yang lainnya nggak akan berani melakukan jual beli jabatan atau korupsi, kata Trisno Handrio. Serakah, budak syaitan. Baper jakat, figunakan. Hasan itu bupati yang sok-sokan jadi kiai, dagelan, somplak, Sadiman Syah menambahkan. Pecat dan penjarakan bupati tersebut di Nusa Kambangan biar kapok. Jual beli jabatan sudah terjadi hampir di semua provinsi. Daerah dalam cengkeraman suami istri mungkin bukan hanya Probolinggo, semua daerah lain segera menyusul Probolinggo, kata Mas N. Di mana-mana begitu, suami bupati atau wali kota istrinya atau orang tuanya yang ngatur jabatan. Serakah, ambil semua hartanya dan hukum seumur hidup, kata Agus Salim. Bukan di Probolinggo saja jual beli jabatan itu, hampir setiap daerah. Setiap mutasi harus bayar itu bukan rahasia umum, di mana-mana selalu begitu. Kalau tidak bisa bayar dibiarkan sampai pensiun, Monica Kirei menambahkan. Makanya jangan lewatkan mereka berdua hukum mati. Wah kalau begitu ngeri betul itu, tolong aja Bapak Ganjar dia dengan hukuman yang paling berat. Karena kalau dibiarin orang macam itu hancur deh negeriku. Hampir semua kepala daerah seperti itu Pak, jangan pura-pura nggak tahu, Al-Wafi Mori menambahkan. Hukum seumur hidup ketua suami istri, serta sita kekayaannya, serta buang ke Nusa Kambangan, itulah yang buat melarat rakyat Probolinggo. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.